Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, kembali lagi kita akan belajar tematik. Silahkan kalian persiapkan buku siswanya. Kemudian buka halaman 88, kita akan belajar sampai halaman 102. Nah, untuk penjelasannya, kalian simak baik-baik video berikut ya. Anak-anak, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Coba kalian amati gambar-gambar berikut ini ya. Berilah tanda centang atau checklist pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Lalu berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam buatan yang ada di Indonesia. Kalian perhatikan ya gambar yang pertama ini. Menurut kalian, apakah ini kenampakan alam atau kenampakan buatan? Ya, benar sekali. Gunung merupakan kenampakan alam ya. Kita beri tanda checklist di sini. Selanjutnya, amati gambar yang kedua ini. Menurut kalian, apakah ini kenampakan alam atau buatan? Sungai merupakan salah satu kenampakan alam. Kita berikan tanda checklist di sini ya. Berikutnya, gambar ketiga. Ini adalah sebuah danau. Nah, danau ini merupakan kenampakan alam atau buatan ya. Ya, benar. Danau merupakan kenampakan alam. Kita beri tanda checklist seperti ini. Selanjutnya, gambar keempat. Amati baik-baik ya. Ini merupakan gambar sebuah waduk. Nah, menurut kalian apakah waduk ini kenampakan alam atau buatan? Ya, tepat. Waduk merupakan contoh kenampakan buatan. Kita beri tanda silang di sini ya. Anak-anak, kenampakan alam itu adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Contohnya ada gunung, laut, danau, pantai, sungai, air terjun, selat, pulau, dan lain sebagainya. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya waduk, sawah, pemukiman, stasiun, bandara, ada juga pelabuhan, pasar, sekolah, taman, dan lain-lain. Itu merupakan contoh kenampakan buatan. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kita kenali negeri kita lebih dekat lagi ya. Berikut ini bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jaya Wijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mempelajari bentang alam pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Bentang alam secara umum yang ada pada setiap pulau itu terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Di Pulau Jawa ini, gunungnya terdiri dari Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Lembah yang ada di Pulau Jawa adalah Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, dan Lembah Kaliurang. Bukit yang ada di Pulau Jawa, Bukit Sumedang,
Bukit Kidul, dan Bukit Candi Abang. Sedangkan sungai yang ada di Pulau Jawa antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Berantas, dan Sungai Bengawan Solo. Sedangkan dataran rendahnya antara lain daerah Madiun, Surakarta, dan Semarang. Selanjutnya, pantai yang ada di Pulau Jawa antara lain Pantai Anyer, Pangandaran, Klayar, dan juga Pantai Parangtritis. Itulah bentang alam yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya, berikut ini adalah bentang alam yang ada di Pulau Sumatera. Gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, berikutnya kita akan pelajari bentang alam yang ada di Pulau Kalimantan ya. Terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Itulah bentang alam yang ada di Pulau Kalimantan. Pulau selanjutnya adalah Pulau Sulawesi, terdiri dari bentang alam, gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Kita lanjutkan ke pulau berikutnya ya, yaitu Pulau Papua. Bentang alamnya berupa gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Itulah bentang alam yang ada di Pulau Papua. Lalu, bentang alam yang ada di Kepulauan Maluku. Ini adalah gunungnya, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Berikutnya, bentang alam yang ada di Pulau Bali ya, terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga ini adalah pantainya. Untuk yang selanjutnya, Kepulauan Nusa Tenggara, terdiri dari gunungnya, lembahnya, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Anak-anak, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Anak-anak, letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis juga membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri dari iklim tropis antara lain suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yakni sekitar 27 derajat Celcius. Ciri yang kedua, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri yang ketiga, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Anak-anak, secara umum, iklim di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini ya. Yang pertama, iklim musim. Dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang kedua, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Selanjutnya, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Flora itu merupakan jenis tumbuhan dan fauna merupakan jenis hewan ya. Nah, begitu juga yang terjadi di Indonesia. Berikut ini adalah wacana yang berjudul beragamnya flora atau tanaman dan fauna atau hewan yang ada di Indonesia. Kalian baca dengan seksama ya.
Kalian sudah membaca beragamnya flora dan fauna Indonesia. Selanjutnya, coba kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas tadi ya. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Ide pokok pada paragraf kedua, iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Ide pokok paragraf ketiga, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Selanjutnya, ide pokok paragraf keempat. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, paragraf kelima. Ide pokoknya adalah faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Selanjutnya, ide pokok paragraf keenam. Manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Nah, yang terakhir, ide pokok paragraf ketujuh. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Berikut ini merupakan persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia. Terdiri dari Indo-Malayan dan juga Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian itu meliputi kawasan Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Persebaran flora di wilayah Indo-Malayan memiliki karakteristik sebagai berikut ya. Yang pertama, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka dan tidak banyak tumbuhan sagu. Selanjutnya, persebaran flora di wilayah Indo-Australia memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, jenis meranti-merantian sangat sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak jumlahnya, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Itulah persebaran flora yang ada di wilayah Indonesia ya. Anak-anak, bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna atau jenis hewan di Indonesia. Sekarang amatilah bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Berikut ini adalah contoh hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat. Di antaranya ada gajah, badak bercula satu, macan, kerbau, dan orang utan. Selain itu juga ada banteng, tapir, rusa, monyet, babi hutan, bekantan, jenis reptil yang ada di sana diantaranya ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Sedangkan jenis burung yaitu burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas lainnya. Fauna Indonesia bagian tengah, yaitu tipe peralihan, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ada babi rusa, kuskus, banteng, komodo, dan kakak tua. Selain itu, ada juga anoa, kuda, monyet Sabah, babi,
beruang, ikan duyung, monyet hitam, tarsius, dan sapi. Ada juga jenis reptil seperti biawak, buaya, dan ular. Jenis burung diantaranya ada maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan nuri. Selanjutnya, berikut ini fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik yang mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Hewan-hewan atau fauna yang ada di Indonesia bagian timur, contohnya adalah beruang, kanguru, macan, dan cendrawasih. Selain itu, ada juga hewan lainnya seperti walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Jenis reptilnya antara lain ular, kadal, buaya, dan biawak, sedangkan jenis burungnya terdiri dari cendrawasih, kasuari, nuri, raja, udang, dan namudur. Anak-anak, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, coba kalian pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Kalian pasangkan ya pernyataan berikut. Untuk sila yang pertama, pengamalan nilai-nilai Pancasilanya adalah mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, sila kedua. Nilai-nilai luhur yang mencerminkan sila kedua ini diantaranya adalah menjenguk teman yang sakit. Berikutnya, sila ketiga. Pernyataan yang mencerminkan pengamalan sila ketiga ini adalah menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Selanjutnya, sila keempat. Pernyataan yang mencerminkan pengamalan sila keempat ini adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nah, yang terakhir, sila kelima. Pengamalan yang mencerminkan nilai dari sila Pancasila yang kelima ini adalah mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Itulah tadi pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai ya. Sekarang coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba kalian perhatikan, amati gambar yang pertama ini ya. Di sini ada seorang anak yang berbagi atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, benar sekali. Kita beri tanda checklist di sini. Selanjutnya, perhatikan gambar kedua. Ada seorang anak yang melakukan tindak kekerasan serta menyakiti anak lainnya. Apakah ini menunjukkan perilaku yang sesuai, anak-anak? Perilaku ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita beri tanda silang di sini ya. Berikutnya, pada gambar yang ketiga, di sini ada beberapa anak yang sedang bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar. Gambar ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita beri tanda centang di sini. Berikutnya, gambar keempat. Di sini, beberapa orang bergotong royong membangun sebuah rumah tinggal. Ya, tepat. Perilaku ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Kita beri tanda checklist di sini. Berikutnya, gambar kelima. Ada seorang anak membuang sampah sembarangan. Perilaku pada gambar ini tidak sesuai ya. Kita beri tanda silang. Pada gambar yang keenam, yaitu rumah ibadah yang berdampingan mencerminkan kerukunan umat beragama. Ya, ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita beri tanda checklist ya. Selanjutnya, gambar yang ketujuh. Sekelompok anak sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita beri tanda checklist ya. Selanjutnya, pada gambar ke-8, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada seseorang yang berburu dan membunuh hewan langka yang dilindungi oleh negara. Perilaku ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kita beri tanda silang di sini ya. Anak-anak, itulah gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sekian ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.